Bisa dibikin di rumah sehingga kita juga bergairah ke yang UMKM, yang jagung bakarnya, yang pisang pepeknya, yang mie gorengnya, yang nasi gorengnya. Ini saya bilang supaya memang betul-betul kita mendidik masyarakat 1 minggu 1 kali hemat, bukan mau buang-buang uang. Karena kenapa? Ada enggak bakso orang jual 10.000? Ada enggak nasi goreng 10.000 pakai telur? Ada enggak sate 15.000 sampai 5 tusuk, 7 tusuk? Rata-rata 25.000 itu kalau di kota. Bakso juga begitu, paling murah 17, 18. Tapi baksonya Kades Ginunggung, dia punya kualitas daging dia jamin, dia punya proses pakai halal, baca-baca wal asri al-fatihah, sambil dia cara adab-adab memasak dia bikin. Memang halalan thayyibah kita bangun. Tapi kan kamu tidak paham. Nah, dari makanan yang sehat, dari makanan yang bergizi, dari proses yang halal, yang higienis akan melahirkan tenaga, spirit, pemikiran yang spirit juga, yang halal juga. Nah, saya bilang, saya ini berpengalaman selama memimpin di desa. Kalau banyak makanan yang kita makan itu yang selalu bertentangan, saya bilang pasti kita juga jadi malas bangun subuh, tidak mau. Betul ya. Biar mau angkat pantat dari tempat tidur, malas juga. Kita mau cari keberkahannya ya, Pak ya. Dan ini menentukan, Pak. Jadi saya itu Pak sudah terkenal bahwa Ginunggung itu rasa ayam potong, ayam pedaging, rasa ayam kampung. Namanya terkenal ayam herbal. Itu yang jadi kadis-kadis PMD, inspektorat itu Pak pergi jemput sendiri dorang di Empang. Kalau lebaran kayak kemarin Idul Fitri, ini ada lagi orang. Tenang, saya sudah siapkan cuma 10 ekor, mau di 1 ekor 1 orang. Malu juga Pak kepala dinas mau diambil uangnya, baru cuma 100.000 harganya. Coba timbang 2 kilo 8 ons, 3 kilo, 2 kilo setengah. Jadi antara 2 kilo setengah saya punya ayam sampai 3 kilo itu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini konsep yang perlu dibangun di desa-desa ini. Dan sudah 5 tahun ini Pak Rajaluki. Nah, kedua, saya sudah 10 tahun mengembangkan yang namanya terapi. Saya punya rumah curhat. Jadi rumah curhat saya itu Pak, contoh, mungkin ada keluarga-keluarga yang di dalam kehidupannya dia mungkin bermasalah kesehatan. Ternyata kesehatan ini adalah konsepnya dari hati kita. Dari hati. Saya Pak, sudah 5 tahun juga saya lakukan eksperimen. Itu kan di usia kita yang 45 tahun, 50 tahun, saya ambil gelas. Jadi setiap saya bangun tidur, saya harus kencing di situ. Baru saya amati. Saya kan setiap tahun karena kepala desa selalu menjaga kesehatan. Bagaimana saya mau layani masyarakat kalau saya sakit? Maka saya selalu tiap tahun pergi di Prodia. Periksa kesehatan lengkap 2.800.000 Pak. Semua di situ dideteksi dari A sampai 0. Jadi di situ jadi pemikiran memang. Tapi begitu saya Nabi kok cuma begini, dia terapi begini. Jadi kencing saya itu pas saja dipintar bicara tentang kesehatan. Bayangkan kalau saya umur 50, kalau banyak kuat minum susu, itu seperti endapan tepung ini Pak di kencing ini. Betul, ya. Seperti tepung putih, berarti susu sudah tidak mampu masuk di pori-pori tubuhku, ya sudah tolak. Jadi ada saya punya gelas itu, jadi kalau masyarakat datang keluhan, dengan coba lihat ini gelas kan, kalau kencing kita itu Pak yang sudah 1 tahun, yang 6 bulan, 3 bulan, itu dia kelihatan dia punya karat, dia punya ornamen di dalam, memang di gelas, pinggir gelas. Karena saya punya kencing itu saya siram dengan EM4, bakteri orang bilang mikrobanya, konsepnya Jepang. EM4 itu ada singkatannya enzim apa itu, jadi EM4 itu. Maka itu kencing tidak berbau Pak. Kalau kita tetes dengan itu. Jadi di mana selokan kencingnya orang, PC yang paling busuk sekalipun, kalau Bapak tetes EM4 itu, kemudian dipadukan dengan gula, itu Pak, biar Bapak mojong-mojong begini itu PC tidak ada baunya. Dan saya sudah lakukan. Sama dengan saya punya kandang ayam, kandang sapi, saya semprot itu Pak, tidak bau. Termasuknya dalam tubuh kita Pak, ketika air kencing ini juga dia bening, bersih dan tidak berbau, sebenarnya paling sehat itu. Sehat. Sehingga memang kita perlu makan makanan yang jadi ya mudah-mudahan ketemu dengan Bapak ini sudah ada ahli bekam. Ditambah lagi saya kan selama ini Pak ada keluhan masyarakat, saya cuma diurut. Iya, betul. Dan keturunan punya, nenekku punya ilmu. Pokoknya kalau dia baca-baca salawat bismillah, baru salawat Nabi 3 kali, baru dibilang mengembalikan nama darah ini, mengembalikan tulang ini. Nah, itu kan cara nenek-nenek kita dulu. Tetap juga saya pakai. Jadi bekam ini cuma sekali-sekali teman-teman jemaah tabligh di kota bilang, Pak Kades, bagaimana? Bisakah Pak bekam? Kami ada pasienku di sana. Nah, jadi saya ini Pak sudah jadi tabib juga, sudah jadi dokter juga. Jadi saya di desa ini Pak setiap hari Senin saya punya aparat desa itu, saya tensi, kemudian saya kasih pakai alat radar gula darah, kemudian cek pengentalan
Betul, Nah, ya. orang ini sampai sakit karena pengentalan darahnya. Kedua, Seperti itu, ya. antara jantung dengan darah ini di kompat tidak seimbang, maka disitulah kita kadang-kala berkeringat, tidak enak perasaan, Panas, mau dingin, muntah. ya. Nah, tidak mau semangat makan. Iya. Saya belajar dari diri kita, Pak. Betul. Nah, inilah yang saya sampaikan ke masyarakat hari ini. Kedua, kalau umur sudah di atas 45-50, usahakan bangun tidur, minum air putih, baru sarapan sebelum pergi bekerja. Iya, betul. Itu kalau mau panjang umur kita sarapan. Sama konsep hidup saya. Kita makan di waktu pagi sampai sore saja, Pak ya. Jangan lebih daripada itu. Kalau lewat azan maghrib nggak usah makan berat. Iya. Saya Pak selama beberapa tahun terakhir ini begitu saya dapat ilmu kesehatan. Saya kalau diundang pesta cuma makan es buah. Kalau ada roti saya makan roti. Kalau tidak ada saya makan sup, sayur sup. Sedang kasih sup aja saya nggak pakai. Saya tuh selama bawa pesta di mana resepsi nggak mau makan nasi. Karena sudah lewat maghrib. Jadi kita punya batas makan di jam 6. Setengah 7 maksimal kalau masih boleh makan nasi. Tapi kalau sudah jam 7 sudah mau masuk sholat isya, tidak boleh kita makan berat. Jadi saya potong Pak Kades. Jadi mengenai rencana launching pada hari malam Jumat ya. Boleh juga kita saya perkenalkan tuh. Ya, insya Allah. Ya. Untuk menuju sehat kita harus belajar dari Iya, betul. Jadi apa saja yang ditampilkan pada malam? menu-menu. Iya. Jadi seperti makanan-makanan ada. Kemudian saya juga ada rempah Nusantara, saya punya racikan. Ada teh herbal saya namanya teh Nusantara, itu seperti teh daun telang. Iya, betul. Bisa buka-buka semua bisa punya manfaat. Iya, saya sangat setuju tuh Ustaz dengan konsep. Baleho karena tambahkan kasihan kantor. Ini konsep yang sangat luar biasa nih Pak Kades ya. Manfaat ini apa ini? Kapulaga. Bagi kesehatan ini yang luar biasa. Ini daun salam. Ini semua saya punya teh ini. Luar biasa. Daun salam. Saya sudah satu konsep seirama sudah ini Pak Kades dengan ini. Manfaat cengkeh. Jadi saya kalau ada orang sakit gigi, ini saja dikasih bak kumur-kumur. Membuat masyarakat sehat nih Pak saya. Ya. Karena sebenarnya kesehatan ini mahal Pak. Betul. Kita ke rumah sakit, konsultasinya kita bayar, obatnya bukan menghilangkan penyakit, sama hanya mengurangi rasa sakit sebenarnya. Betul. Tapi jangan dibongkar, karena pasal undang-undang kesehatan. Iya. Jadi saya kasih tahu sama pasien-pasien. Intinya sebenarnya kadang-kadang bukan sangat murah lah sebenarnya. Kesehatan ini dengan alami ini, dengan bahan-bahan alami ini. Jadi kita untuk hidup sehat itu sebenarnya tidak perlu uang. Iya. Hanya kita jaga. Kedua, Sudah ada. seperti saya umur 56 tahun. Saya itu habis sholat subuh Pak, pasti saya senam 5 menit atau 10 menit. Gerakan-gerakan banyak orang tua, betul. lansia. Iya. Jadi kekar kita. Karena saya bilang, kita kalau kita tidak gerakan, orang bilang bermain sepak bola itu olahraga, tapi bukan olahraga kesehatan dia, hanya olahraga bola. Betul. Kalau gerakan senam itu adalah memang kesehatan. Betul. Jadi senam itu gerakan, kemudian lari pagi. Ini olahraga kesehatan ini, tapi bukan orang lari maraton. Nah, jadi saya bilang bedakan kesehatan, senam kesehatan dengan olahraga. Olahraga itu kan hanya kebugaran. Iya. Tidak semua olahraga itu untuk kebugaran tubuh. Nah, tapi kalau senam, jalan pagi. Jadi saya itu Pak ada gerakan-gerakan senam yang saya bawa dari Jepang. Sampai hari ini saya bawa itu senamnya orang Jepang. Ternyata di sini kan senam lansia itu. Iya, betul. Peregangan otot-otot kita yang sudah kaku. Jadi kita tinggal padukan nih Pak Kades ya. Ilmu agama, ilmu bernegara. Insya Allah. Insya Jadi Allah kalau bisa nanti Pak, kita kalau launching hari Jumat, nanti kita siapkan mungkin 1 bulan 1 kali atau 1 minggu 1 kali kita ketemu. Pasti ya. Kita bikin forumnya di Kota Nibangun sana. Ada kan rumah curhat saya. Ya. Jadi saya sudah siapkan ada ruangan terapi, ada ruangan sauna. Cuma memang belum dapat teman. Luar biasa. Iya. Saya Dan setuju sekali. contoh, ada keluarga saya sudah 10 tahun. Jadi Pak Kades untuk rencana launching kapan tuh Pak? Barangkali Bapak bisa mengundang kepada semua masyarakat yang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, dalam rangka mengkampanyekan sekaligus mengedukasi bagaimana membangun pola hidup sehat, bersih dalam masyarakat, maka untuk tanggal 30 April 2026 kembali pemerintah desa Ginunggung akan meluncing, akan melaksanakan sebuah gerakan konsumsi sehat herbal, di mana kami akan memperkenalkan dan berkah ya. berkah dan berkah, insya Allah.
akan memperkenalkan teh Nusantara atau teh rempah Nusantara, baik itu teh telang, ada Kita teh ngopi, lidah ngopi, buaya, Pak, kita ngopi pokoknya dia. ngopi bareng. Iya. Jadi kami akan membuka kembali kegiatan kuliner Merdeka Merah Putih Desa Ginunggung, sekaligus memperkenalkan kembali bagaimana kita membangun di dalam keluarga itu penganekaragaman pangan. Iya, betul, Jadi betul. dalam 1 minggu 1 pekan kita bisa makan non beras, Betul, makan betul. ubi, makan jagung rebus, makan jagung goreng. Karena kita juga akan coba bagaimana berinovasi untuk membiasakan masyarakat ini tidak harus mengkonsumsi beras setiap hari, tapi ada non beras yang akan kita sediakan setiap Amin, amin. hari Jumat malam Sabtu, kemudian hari Sabtu malam Minggu. Jadi 2 malam ini berturut-turut kami akan menyajikan menu-menu yang siap, juga boleh diantar langsung dengan sistem COD, dan silakan diposting, dibuka saja Google Desa Ginunggung, yaitu di kuliner Merdeka Desa Ginunggung. Iya, makasih. Insya Allah kita langsung antar. Jadi dengan sistem terkoneksi, dengan sistem digitalisasi, yaitu kita buka saja di situ hotspotnya, dia punya nama kuliner Merdeka Desa Ginunggung. Jadi menu-menu apa saja itu kami sudah sediakan, dan mari kita melakukan, Iya. samping kita bersilaturahim, kita juga mendapatkan konsumsi baik itu yang bersih, halal, higienis, baik itu cara masaknya juga melalui proses dan tahapan yang berkah, sehingga dari makanan yang kita makan konsumsi bersih, higienis, kemudian halal dan berkah, ini juga akan melahirkan energi dan potensi yang bersih, kemudian berkah juga. Amin, amin. Sehingga di dalam tubuh yang sehat itu ada konsumsi-konsumsi yang memang betul-betul sehat, halal dan berkah. Amin, amin. Terima Ini kasih, tujuan Pak. kami. Luar biasa.